Guru Wali menulis di papan tulis. 100 cara memakan manusia. Jika ada murid yang tidak mampu menjawab, dia akan langsung dieliminasi. Sedangkan aku hanya butuh 3 menit untuk menjawab 101 cara. Kupikir dengan begitu aku bisa lolos dari bahaya. Namun tak disangka dia memintaku setelah kelas pergi bersamanya ke kantor. Begitu mendengarnya para siswa di sekitar langsung gemetar ketakutan. Mengira dia telah menemukan rahasiaku sebagai manusia. Namun siapa sangka saat tiba di kantor, dia mendudukkanku di pangkuannya dan bertanya apakah aku bisa menjadi pacarnya. Ternyata setengah tahun lalu yang aneh turun. Orang biasa dipilih secara acak sebagai yang terpilih dan dipaksa ikut taman kisah aneh. Di sini selama menyelesaikan misi, kamu bisa memperoleh hadiah besar bahkan umur panjang. Namun jika gagal satu misi saja, itu berarti kematian sejati. Aku seorang pasien kanker paru stadium akhir. Tak pernah menyangka aku juga akan terpilih. Kupikir ini adalah surga, yang memberiku kesempatan kedua. Namun siapa sangka skenario pertama yang kutemui adalah universitas aneh tingkat mimpi buruk. Dan aturannya sangat sederhana, yaitu kami bertujuh harus berhasil bertahan hidup 5 hari. Namun aturan di dalam kisah aneh sangat saling bertentangan hingga membuat putus asa. Misalnya siswa dilarang keras menjalin asmara, namun tidak boleh menolak surat cinta dari teman. Selain itu sesuai profesi masing-masing di dunia nyata, di sini akan diberikan gelar kemampuan yang sesuai. Dan hanya aku yang seorang pengangguran, tanpa gelar kemampuan apapun. Melihat waktu masuk kelas hampir tiba, aku tak punya pilihan selain menguatkan diri dan masuk ke sekolah bersama yang lain. Aku mengeluarkan kartu pelajar dari saku dan melihat kami semua murid kelas 2. Namun saat mengangkat kepala aku mendapati semua penanda ruang kelas telah dihapus. Jika kami tidak menemukan kelas dalam 9 menit, kami semua akan dimakan oleh yang aneh. Tepat saat itu sistemku yang tertunda akhirnya membangkitkan topengnya. Itu adalah sistem yang dapat menghasilkan di setiap skenario aneh kemampuan yang paling sesuai. Aku tak pernah menyangka sistem akan memberiku gelar bajingan. Siapapun yang ditipu oleh tuan rumah akan menjadi sepenuhnya setia padanya. Sebelum sempat mengeluh pada sistem, ratu sekolah tiba-tiba berjalan ke arah tempatku berada. Seketika aku ingin mencoba kekuatan dari gelar itu. Ada apa ini? Lihat baik-baik identitasnya. Bajingan, begini juga bisa dipakai. Ada di lantai 3 sisi kanan. Si tampan, mau aku temani? Terima kasih tidak perlu. Adik bajingan, benarkah kamu berani begitu? Setelah menerima petunjuk dari ratu sekolah, kami berlari cepat menuju ruang kelas. Namun saat masuk kami mendapati, kami tidak tahu harus duduk di mana. Saat itu perawat kecil melangkah maju dan mengusulkan memeriksa buku untuk melihat nama. Pada saat ia membuka buku itu siswa di sebelahnya. Dia berdiri di belakangnya mencoba melahapnya. Karena itu bukan tempat duduknya. Perawat kecil dengan cepat mengaktifkan kemampuan penenangnya. Di bawah efek kemampuan itu rekan tersebut benar-benar menjadi tenang. Namun detik berikutnya ia membuka mata, menangkap perawat kecil lalu memakannya. Kengerian tingkat mimpi buruk memang tidak semudah itu dihadapi. Pada saat itu aku tiba-tiba mendengar wali kelas sedang mendekat melalui koridor. Di tengah kepanikan tiba-tiba, aku melihat ratu sekolah di sudut ruangan. Tak kusangka dia juga berada di kelas ini. Aku segera mengaktifkan gelar itu agar dia membantu kami menemukan tempat duduk masing-masing. Tepat ketika semua sudah duduk, guru wali masuk ke kelas untuk memulai pelajaran. Namun setelah melirik semua murid, dia hanya memanggil siswa berambut kuning. Karena sebagai pelajar tidak diperbolehkan mewarnai rambut. Lalu dia mengangkat tangan dan menunjuk. Dan dengan itu mengakhiri hidup siswa berambut kuning. Pada saat itu tim beranggotakan 7 orang tak lagi bisa tenang. Baru 10 menit sejak kami tiba dan sudah 2 orang mati. Tanpa memberi kami waktu untuk merasa takut guru mulai mengajar. Namun yang mengejutkan bahkan dia melakukan absensi. Dan meminta seorang siswa melafalkan seluruh teks. Dan makhluk aneh itu hanya lupa satu kalimat terakhir. Detik berikutnya langsung dieliminasi oleh guru. Setelah itu dia terus memanggil nama dan mengajukan pertanyaan. Sialnya kali ini giliranku. Beruntung dengan bantuan ratu sekolah di sampingku, aku berhasil melafalkan teks dengan benar. Kupikir dengan begitu aku telah lolos dari bahaya. Namun tak kusangka dia memintaku ke kantor setelah kelas. Tak lama kemudian bel akhir pelajaran berbunyi. Pengacara berkata aku harus kembali hidup apapun yang terjadi. Namun bahkan aku sendiri tidak punya kepastian. Saat aku masuk ke kantor, aku menyadari bahwa aku juga adalah ketua akademik kelas. Pantas saja dia memanggilku. Namun di daftar kelas tidak tercantum nama ketua umum. Dan banyak nama sudah dicoret. Yang berarti banyak siswa sudah tidak ada lagi. Pada saat itu guru wali memintaku untuk mengawasi hubungan asmara dini di kelas. Dan segera melapor jika ada yang berpacaran. Namun hal itu membuatku menemukan celah. Aturan hanya mengatakan siswa tidak boleh saling jatuh cinta. Tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang dengan guru. Jadi aku memutuskan mengambil risiko untuk mencobanya. Bu Guru, Anda juga tidak ingin prestasi ketua akademik.
Terganggu secara negatif bukan? Ya, berhasil. Sepertinya ada satu orang yang hilang dari daftar guru. Di kelas ini hanya ada 35 orang. Jangan dipermasalahkan, benarkah? Namun saat aku kembali ke kelas, aku mendapati ratu sekolah menyerahkan surat cinta kepadaku. Aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Yang aneh adalah ratu sekolah memiliki kesadaran sendiri, dan memintaku menunggunya setelah kelas di hutan kecil. Aku pikir sesuatu yang baik akan terjadi, namun tak pernah kubayangkan saat datang ke pertemuan. Dia mengeluarkan sebuah foto, dan memintaku bantuan untuk menemukan sahabatnya. Namun aku tidak pernah melihat gadis berambut merah muda itu. Gadis paling populer menjelaskan bahwa di kelas tersembunyi sebuah entitas aneh yang mampu menghapus ingatan. Ingatkan kamu, berapa orang yang datang bersama kalian? 4. Lupakan saja, pagi hari kalian datang berjumlah 7 orang. Sore hari hanya tersisa 4 orang. Ingatan di benakmu tentang 3 orang lainnya juga telah dihapus, karena aku telah menipu ratu sekolah. Maka apa yang dia katakan pasti benar. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku juga telah menipu guru wali. Namun tetap saja aku tak bisa mengingat orang-orang yang menghilang. Mungkin guru itu tidak berbohong. Ingatan miliknya juga telah dihapus. Pantas saja di daftar terdapat nama-nama yang dicoret dan ruang kosong. Itu berarti di sini masih ada sebuah entitas aneh penghapus ingatan. Waktu belajar malam pun tiba. Ratu sekolah diam-diam menyelipkan secarik catatan padaku. Di dalamnya tertulis bahwa sebelum membunuh, entitas itu akan membuat orang bergumam sendiri. Dengan gelarku yang berperan, aku yakin dia tidak akan berbohong. Aku segera menoleh ke kiri dan kanan. Dan benar saja aku melihat para siswa itu bergumam sendiri. Setelah belajar malam selesai, mereka keluar dari kelas secara berkelompok. Dan seketika menghilang di balik kabut. Saat kembali ke kelas kami tiba-tiba menyadari. Bahkan pramusaji pun mulai bergumam. Namun saat itu yang mendesak adalah menemukan asrama. Jadi kami tak punya pilihan selain membawa pramusaji bersama kami. Namun setelah mencari cukup lama kami menemukan bahwa di sini sama sekali tidak ada asrama. Pada saat itu sebuah entitas mengerikan tiba-tiba muncul dari belakang. Tubuhnya terbentuk dari mereka, para siswa yang telah menghilang. Melihat itu kami berlari ke arah berlawanan. Hanya pramusaji yang langsung tertangkap. Tampaknya siapapun yang ditandai olehnya tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Setelah itu kami hanya bisa melewati malam di gedung perkantoran. Aku berusaha merapikan pikiranku. Selama hari ini kami masih aman. Kami bisa memastikan aturan-aturannya. Ketika hari kedua tiba, sebelum kelas aku meminta ratu sekolah agar nanti mengembalikan catatan itu padaku. Dia langsung mengangguk. Saat bel masuk kelas berbunyi, tiba-tiba aku merasakan pusing hebat. Tak lama kemudian ratu sekolah menyerahkan kembali catatan sebelumnya. Sekali lagi dugaanku terbukti. Setelah kelas aku memberitahu mereka bahwa di sekolah ada entitas aneh lainnya. Aku tidak hanya menjelaskan secara rinci bagaimana ia menghapus ingatan, tetapi juga aturan-aturannya dalam membunuh. Karena itu aku mengusulkan untuk mengikuti para siswa yang bergumam itu, untuk menemukan cara bertahan hidup. Saat kami mengikuti mereka dari dekat, kami benar-benar menemukan entitas tersebut. Sebelum sempat melihat situasinya dengan jelas, tiba-tiba ia muncul di belakang kami. Seorang satpam yang mencoba menangkap kami. Aku teringat bahwa pada aturan ke-7, disebutkan bahwa di sini tidak ada satpam, dan jika satu muncul kami harus segera melarikan diri. Ilustrator demi mengulur waktu, dan memberi kami kesempatan kabur, mengaktifkan gelarnya sendiri, meniru kekuatan entitas itu sesaat. Namun hanya dengan satu serangan ilustrator, sudah tidak mampu bertahan lagi. Pada saat itu aku tiba-tiba melihat guru wali yang hampir kembali. Bu guru, di sini ada seseorang yang memukuli siswa. Keluar. Ya. Lu Chen, ikut aku ke kantor. Baik. Aku berkata pada mereka agar tidak khawatir, dan terlebih dahulu mencari tempat yang aman. Setelah itu guru wali membawaku ke kantor dan mengunci pintu. Detik berikutnya ekspresinya berubah menjadi malu-malu, dan menegurku mengapa aku tidak datang menemuinya. Namun perhatianku sepenuhnya tertuju pada daftar kelas. Jika nama-nama kosong itu sudah dihapus oleh entitas tersebut, maka jika aku menghapus namaku sendiri lebih dulu, apakah entitas itu akan mengira aku sudah mati? Jadi aku mengabaikan usaha guru untuk menghentikanku, dan langsung menghapus nama ketiga orang itu. Tak kusangka guru itu langsung murka. Aku tak punya pilihan selain mengaktifkan gelarku dan mengucapkan kata-kata cinta. Yang mengejutkanku setelah mendengarnya, dia mulai melawan entitas di dalam tubuhnya. Lu Chen, aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Kamu, pergi sekarang. Memanfaatkan kesempatan itu aku berlari keluar. Ketika waktu kelas sore tiba, aku memanggil mereka berdua ke depan pintu kelas. Kami hanya melihat guru wali lewat dengan ekspresi kosong di depan kami, seperti yang kuduga-dugaanku benar. Pengacara itu juga menghela napas lega, lalu berkata agar kami mengamati dengan saksama bagaimana ingatan mereka dihapus. Jelas bahwa entitas penghapus ingatan
dan entitas pembunuh adalah yang sama. Tampaknya semua hilangnya siswa adalah perbuatannya. Jadi aku segera meminta mereka pergi untuk mencari petunjuk yang berkaitan. Setelah mencari dengan putus asa, kami mendapati tidak ada satupun petunjuk. Sekarang kami hanya bisa menaruh harapan pada kantor kepala sekolah. Dan benar saja saat tiba di sana, kami menemukan sebuah lemari terkunci. Setelah dibuka paksa ternyata itu adalah buku harian kepala sekolah. Di dalamnya tertulis bahwa hari ini kembali ada orang tua yang datang ke sekolah untuk mencari anak mereka yang hilang. Namun di sekolah kami jelas, tidak ada siswa yang hilang. Kebetulan semuanya adalah murid kelas 2. Jadi aku pergi memeriksa kelas 2, dan terkejut mendapati bahwa di ruang kelas, hanya tersisa 5 siswa. Namun dalam ingatanku tidak ada yang menghilang. Sepertinya kepala sekolah juga mengalami hal yang sama seperti kami. Kemudian di dalam lemari, kami menemukan surat bunuh diri berlumuran darah. Jelas surat itu ditulis oleh seorang siswi yang pernah mengalami perundungan. Di dalamnya tertulis bahwa bahkan menjadi arwah pun dia tak akan memaafkan mereka. Tiba-tiba aku berpikir mengapa di seluruh sekolah, hanya Ratu sekolah yang tidak kehilangan ingatan. Sepertinya untuk melanjutkan penyelidikan, menemukannya kembali adalah hal yang mutlak. Namun saat aku kembali ke kelas, aku mendapati Ratu sekolah sudah menghilang. Tampaknya aku datang terlalu terlambat. Dalam keadaan itu aku hanya bisa menaruh harapan pada guru wali. Selain itu aku juga ingin menguji sejauh mana batas kemampuan gelarku. Aku ingin tahu, di mana akhirnya ditemukan gadis yang mengalami perundungan itu. Cium aku, dan aku akan memberitahumu. Cukup sudah, cepat katakan padaku. Gadis yang mengalami perundungan ada di sana. Jadi aku mengikuti arah yang ditunjukkan guru lalu mulai menggali. Seperti yang diduga tak lama kemudian aku menemukan gadis itu. Meski tubuhnya sudah membusuk, dia masih memeluk foto itu di tangannya. Menahan bau busuk aku membawa gadis berambut merah muda itu kembali ke gedung perkantoran. Aku mengatakan kepada mereka berdua bahwa inilah gadis yang pernah mengalami perundungan. Kemungkinan entitas itu tidak akan menyerang tubuh aslinya sendiri. Jadi untuk sementara tempat ini aman. Tepat saat itu Ratu sekolah tiba-tiba masuk. Melihatnya aku langsung bertanya dengan suara keras. Bukankah kamu sudah mati? Namun dia mengatakan bahwa dialah satu-satunya di kelas yang berhasil lolos. Akan tetapi saat dia melihat jelas gadis berambut merah muda di lantai, kepalanya mulai terasa sangat sakit seolah hendak mengingat sesuatu. Pada saat itu gadis berambut merah muda itu saat mendengar suara, tiba-tiba membuka matanya.